信我。Yue berlutut meminta ampun kepada Qin Muyo karena telah berani melanggar sumpahnya pada Qin Muyo untuk tidak menyakiti Li Xintong. Berkali-kali dia memohon untuk segera dilepaskan, dan dia berjanji tidak akan mengulangi perbuatan jahatnya itu. Qin Muyo pun akhirnya bersedia untuk melepaskan Yue. Sementara itu, Zhou Mo tidak henti-hentinya mengingatkan Qin Muyo agar menjauhi Li Xintong, karena hal itu hanya akan membahayakan keselamatannya saja. Tapi, lagi-lagi Qin Muyo tidak menghiraukan peringatan kakaknya itu. Di kediaman keluarga Li, Yue dimarahi habis-habisan oleh Jisan karena perbuatan bodohnya itu. Perbuatannya ini justru akan membuat kepercayaan Li Xintong padanya semakin menurun. Dan sebaliknya, Li Xintong akan semakin percaya pada pengawalnya, Qin Muyo. Oleh karenanya, dia berusaha untuk meyakinkan Li Xintong bahwa Zhou Mo dan Qin Muyo bekerja sama untuk mencelakainya dengan membayar sejumlah berandalan untuk mendapatkan sejumlah uang darinya. Untuk semakin meyakinkan Li Xintong, Jisan memutar rekaman suara Qin Muyo yang menghendaki 10% dari apa yang didapatkan oleh Jisan dari perusahaan Hongfu. Li Xintong memikirkan semua yang terjadi padanya, mulai dari perkataan para berandalan suruhan Yue, sanggahan Yue sendiri, dan pengakuan teranyar Jisan tentang Qin Muyo. Karena tidak fokus, dia terpeleset di kamar mandi dan kepalanya terbentur batap cukup keras. Untungnya ketika peristiwa itu terjadi, Qin Muyo sudah berada di kamar Li Xintong sehingga dia bisa menolongnya. Siasat Jisan untuk memfitnah Qin Muyo ternyata berhasil. Sambil menahan rasa sakit di kepalanya, Li Xintong memutus kontrak kerja Qin Muyo sebagai pengawal pribadinya. Dan kali ini, Qin Muyo hanya bisa pasrah dengan apa yang dilakukan oleh Li Xintong, karena memang identitas pribadinya tidak sesuai dengan yang tertulis di kontrak kerjanya. Benturan keras di kepala Li Xintong ternyata mempengaruhi kemampuan penglihatannya. Tanpa disangka kejadian itu mampu mengembalikan penglihatannya itu. Dia pun segera keluar kamar berniat memberitahukan kabar gembira ini pada tunangannya, Jisan. Namun, ketika dia melewati kamar Yue, dia mendengar ada suara dua orang tengah bermesraan. Dia penasaran. Dia kuatkan hatinya untuk melangkah memasuki kamar Yue, dan alangkah terkejutnya dia, Jisan tengah bermesraan dengan Yue di kamar itu. Yue dan Jisan juga tak kalah terkejutnya melihat Li Xintong yang tiba-tiba muncul. Mereka berdua tak tahu harus berbuat dan berkata apa. Semuanya mematung. Hati Li Xintong hancur sehancur-hancurnya, tapi dia berusaha untuk menyembunyikan kesedihannya itu dan menahan tangisnya. Dia berpura-pura tetap menjadi gadis buta yang tidak tahu apa-apa. Sementara Yue dan Jisan berusaha tetap tenang dan tidak membuat keributan. Berharap Li Xintong tidak menyadari perbuatan yang sedang mereka lakukan di atas ranjang. Di luar kamar, Li Xintong tidak sanggup lagi menahan tangisnya. Dia menangis sejadi-jadinya, menyesali perbuatannya karena tidak mempercayai semua yang pernah dikatakan Qin Muyo. Malah sebaliknya, dia mempercayai semua perkataan Yue dan Jisan. Li Xintong segera menemui Qin Muyo di kediamannya. Dia ungkapkan penyesalannya karena tidak mendengarkan perkataannya selama ini. Dia telah melihat sendiri perselingkuhan yang dilakukan oleh Yue dan Jisan. Oleh karenanya, dia percaya dengan Qin Muyo sekarang. Mendengar kata melihat, sontak Qin Muyo kaget. Dia berusaha untuk terus memalingkan muka ketika Li Xintong berusaha untuk menatap wajahnya.
Li Sitong pun curiga. Dia terus berusaha untuk melihat wajah Qin Muyao. Dan alangkah kagetnya dia ketika dilihat wajah Qin Muyao adalah wajah penyusup rumahnya kala itu. Jelas Li Sitong kecewa karena Qin Muyao tidak berterus terang bahwa dia adalah orang yang menyusup rumahnya kala itu. Kepercayaannya pada Qin Muyao kembali goyah. Qin Muyao marah dan tersinggung atas segala tuduhan yang diutarakan oleh Li Sitong. Dia kembali teringat oleh kata-kata Jisan bahwa Qin Muyao mendekatinya hanya demi uang. Dia pun mempertanyakan apakah dengan apa yang dilakukan selama ini untuk Li Sitong tidak ada perasaan yang tumbuh sama sekali di hatinya. Li Sitong tetap tidak memahami apa yang ada di pikiran Qin Muyao. Saking kesalnya karena tidak bisa memahami perasaannya, Qin Muyao pun mencium dengan paksa Li Sitong. Bukannya memahami, Li Sitong justru semakin marah pada Qin Muyao dan kemudian beranjak pergi meninggalkan kediamannya. Hari-hari Qin Muyao sekarang hanya dihabiskan dengan mabuk-mabukan dan tidur-tiduran saja. Dia sudah kehilangan semangat untuk bekerja. Zhou Mo yang melihat keadaan ini merasa kesal sendiri. Pikiran Qin Muyao sekarang sudah tidak masuk di akal. Dia mengharapkan hubungan yang tidak mungkin, hubungan dengan putri musuhnya sendiri. Di kediaman keluarga Li Sitong bertemu dengan pengacara keluarga untuk membicarakan masalah surat wasiat ayahnya. Jisan yang berada di samping Li Sitong tampak sangat marah mendengar surat wasiat yang dibacakan pengacara itu. Bagaimana bisa isi surat wasiat itu sangat berbeda dengan apa yang diinginkannya? Padahal dia sudah membayar seseorang untuk menekan Tuan Li agar merubah surat wasiatnya itu. Jisan berusaha untuk membujuk Li Sitong agar tidak menandatangani surat wasiat ayahnya itu. Tapi Li Sitong yang sudah tahu perbuatan Jisan yang ingin mengubah surat wasiat ayahnya, tetap bersikap tenang. Dia berusaha untuk tidak terpancing dengan kata-kata Jisan. Dia menerima apa adanya isi surat wasiat yang dibacakan pengacara ayahnya itu. Dia pun bersedia membubuhkan cap jari tangannya di surat-surat wasiat ayahnya itu.